seorang mantan pejabat publik bisa gugup di hadapan bapak-bapak polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya ini berita yang sangat heboh yang terjadi ketika Roy Suryo diperiksa, ketika statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa yang terjadi di dalam ruangan pemeriksaan, sehingga tiba-tiba ketika saat hendak Roy Suryo ini keluar dari ruang pemeriksaan, itu harus menggunakan kursi roda. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan teman-teman, jadi katanya ini berdasarkan informasi dari pengacaranya Roy Suryo ya, Ibu Elsa. Jadi menurut Ibu Elsa, Om Roy Suryo ini ketika dalam ruangan pemeriksaan itu baru dicecar 8 pertanyaan, langsung muntah-muntah. Aduh, ini sangat berbeda sekali ketika kalau kita melihat bagaimana Roy Suryo di depan kamera, yang cara bicaranya itu terlihat gentle dan tegar, seolah-olah dia ini sangat berani. Namun ketika dia diperiksa oleh polisi sebagai tersangka kasus penistaan terhadap agama Buddha, ya baru 8 pertanyaan sudah muntah-muntah. Apalagi lebih dari itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya teman-teman isi sendirilah. Nanti coba teman-teman isi di kolom komentar. Nah, saya kira apa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo ini menunjukkan bahwa dia ini sedang nervous atau sedang gugup menerima status tersangkanya ini. Sepertinya dia benar-benar merasa bahwa dia telah berbuat salah. Nah, informasinya 1 hari sebelum pemeriksaan itu, istrinya Om Roy Suryo bilang malamnya itu Om Roy ini tidak bisa tidur. Katanya dia gelisah. Lalu dia juga tidak makan. Ya kira-kira seperti itulah kalau kita diperiksa menjadi saksi. Saya juga pernah mengalami ketika menjadi saksi di kepolisian, karena baru pertama kali saya merasa gugup juga. Tetapi ketika besoknya atau pada hari H saya menghadapi pihak kepolisian, ternyata semuanya aman-aman saja. Ya karena memang saya tidak bersalah, hanya sebagai saksi kunci atas kejadian yang menimpa sahabat saya. Namun berbeda dengan Om Roy ini, yang menurut pandangan saya seharusnya ini tidak perlu terjadi. Seorang mantan pejabat publik bisa gugup di hadapan bapak-bapak polisi. Baru 8 pertanyaan dia sudah muntah-muntah. Ya katanya setelah Roy Suryo ini muntah-muntah di ruang pemeriksaan, polisi langsung menghubungi tim medis untuk memeriksa. Jadi berdasarkan keterangan tim medis, katanya tekanan darahnya lagi naik, tinggi sekali. Ya, ini ya bersamaan dengan tekanan publik kepadanya, sehingga efeknya itu ya pada tekanan darah itu pasti otomatis tinggi. Lalu katanya lambungnya juga bermasalah, ya itu berkaitan dengan tekanan juga. Karena merasa gugup, maka efeknya lari ke lambung. Dan apa yang
sajikan atau ditunjukkan oleh Roy Suryo ini benar-benar memalukan. Apalagi seorang laki-laki. Ya harusnya malu sama Nikita Mirzani itu, bro. Nikita Mirzani saja ditangkap di depan anak-anaknya. Dia tetap tegar. Dia tetap menunjukkan bahwa dia kuat. Ya beda dengan Om Roy. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketika beliau melaporkan atau meminta perlindungan di lembaga perlindungan saksi, ya dia kelihatannya sangat tegar sekali. Terima kasih istriku. Kita ngopi dulu. Aduh panas sekali. Jadi harapan kita semua teman-teman, semoga saja Om Roy ini cepat sembuh, sehingga polisi bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan buat Om Roy, minum vitamin yang agak banyak, agar ketika diperiksa lagi, Om Roy tidak muntah-muntah lagi. Kasihan bapak-bapak polisi harus melihat atau harus menyaksikan Om Roy ini muntah di ruang pemeriksaan. Padahal baru tanya nama. Ya memang kalau di kepolisian, kalau pemeriksaan saksi biasanya seperti itu. Walaupun bapak-bapak polisi sudah mengetahui namanya Om Roy Suryo, tapi prosedur awalnya ya seperti itu. Polisi mencocokkan antara data yang mereka terima dengan orangnya. Jadi memastikan bahwa nama ini sesuai. Baru itu Om Roy sudah muntah-muntah. Apalagi masuk pada inti dari pertanyaan. Oke teman-teman, saya kira hanya sampai di sini video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap setia mendukung dan menonton channel saya. Hingga hari ini channel saya boleh berkembang dengan baik. Buat para pembenci-pembenci saya yang walaupun sering mengomentari dengan hal-hal yang penuh kebencian, tapi mereka tetap setia juga menonton channel ini. Dan saya juga tidak tahu kenapa seperti ini. Pada intinya saya tetap bersyukur dan mendoakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.